Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, memasuki masa sengsara Kristus, bacaan Injil yang kita dengar hari ini kembali menegaskan kepada kita mengenai sikap Yesus yang menyatakan kepada muridnya mengenai peristiwa kematian yang akan ditanggungnya. Hal ini dapat kita lihat, ditunjukkan, ditegaskan oleh Yesus melalui peristiwa yang memperlihatkan Maria yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu murni, sekaligus menyekanya dengan rambutnya. Perbuatan Maria ini justru dilarang oleh Yudas, salah seorang dari murid Yesus. Sehingga Yesus menegurnya dengan berkata, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari kematianku." Yesus meminta para murid untuk membiarkan Maria melakukannya mengingat hari kematiannya yang semakin mendekat. Tetapi kita tahu bahwa kematian Yesus ini tidak akan mengakhiri karya keselamatan Allah bagi manusia. Kematiannya ini tidak memutuskan atau membatalkan rencana Allah bagi dunia. Justru melalui kematian inilah Yesus semakin banyak membawa orang untuk percaya pada karya penyelamatan Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, keselamatan Allah itu bisa dialegorikan dengan buluh yang terkulai tetapi tidak patah, dan sumbu yang pudar nyalanya tetapi tidak padam. Manusia yang sudah terkulai karena dosa tidak dibinasakan atau dimusnahkan,
tetapi justru dirangkul dengan penuh kasih dengan sedemikian rupa sehingga kita bisa kembali berdiri tegak. Kebaikan manusia yang sudah pudar tidak dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi dirangkul, dibimbing, dituntun dalam kasih Tuhan agar tetap bersinar dan bercahaya bagi sesama. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, masa Prapaskah atau masa Pekan Suci ini menjadi masa yang indah bagi kita untuk terus meresapkan sedalam-dalamnya cinta kasih Allah, kebaikan Allah yang nyata melalui putranya Yesus Kristus yang telah rela mengorbankan diri demi kepulihan martabat kita yang sudah dirusakkan oleh dosa-dosa kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.